subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tengah lorong. Saya tidak lagi berpantun karena sudah diborong orang Sorong. Sampai-sampai saya merasa ini saya sedang di Papua atau di Riau. Banyak sekali pantunnya. Tapi ternyata dimanapun kita berada, sebenarnya kita sedang berada di tengah saudara-saudara kita. Betul? Tema yang tertulis merajut ukhuwah, memperkokoh NKRI. Ukhuwah itu bahasa Arab. Kalau laki-laki akhi, kalau perempuan ukhti. Kalau bahasa kampungnya my brother. Kalau orang Jawa sedulur. Kalau orang Batak halak hita sasudena. Kalau orang Papua saya belum belajar lagi. Tapi yang jelas ini semua adalah saudara-saudara saya. Dulu ketika Otto Gessler mau datang ke bumi ini, bagaimana dia bisa sampai? Seorang sultan muslim dari Tidore mengutus 36 orang pelaut untuk membawa dia sampai. Tidak lihat beda agama, yang dilihat adalah kemanusiaan. Betul? Hari berganti, musim berubah. Ternyata apa yang terjadi dulu terulang sekarang. Saya datang kemari dikawal. Yang mengawal tidak semuanya muslim, saudara saya dari bermacam beda agama. Karena kita, kau mungkin bukan saudaraku dalam satu akidah, kau mungkin bukan saudaraku dalam satu keyakinan, tapi engkau adalah saudaraku dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya temanya memperkokoh NKRI. Merah darahmu, putih tulangmu untuk membela negeri ini. Belanda sudah lama pulang, pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang. Jepang sudah lama kembali, begitu habis Hiroshima, Nagasaki. Tapi perpecahan itu tetap dimunculkan di hati kita. Malam ini kita satukan semua. Berbeda keyakinan, berbeda agama, kita tetap cinta kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Betul? Sila yang pertama, apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di bumi Indonesia. Betul? Maka kalau saudaraku berteriak Allahu Akbar, sesungguhnya engkau sedang berkata, aku manusia yang bertuhan. Sekarang banyak orang tidak bisa membedakan antara Tuhan dan hantu. Terlalu banyak nonton film hantu sampai lupa Tuhan. Semua hantu sudah dia tonton. Ada hantu yang naik Harley Davidson, namanya Dracula. Nah, sampai hantu yang tidak bisa berjalan, namanya Suster Ngesot. Kita tinggalkan itu semua. Malam ini kita sedang mengingat. Masya Allah, tabarakallah. Saya di airport kemarin dijemput oleh Bapak Kapolres, Kepala Pimpinan Polisi di Kabupaten Kota Sorong. Kami tidak melihat perbedaan. Yang kami lihat adalah
ketenangan, kenyamanan. Begitu melihat polisi, hati saya tenang. Beda dengan bapak-bapak yang belum ngurus SIM. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan saya ceramah di Raja Ampat. Lalu saya heran, kenapa di Sorong ada pengajian juga? Ternyata Ustadz Somad tidak mungkin sampai ke Raja Ampat kalau tidak melewati Sorong. Maka siapapun yang datang ke Papua Barat, dia melewati Sorong. Jangan sampai lewatkan pintu ini. Ini pintu penting, pintu gerbang. Harus ada tausiah di sini. Malam sekali, subuh sekali. Siapa yang tidak mau tausiah di Sorong, carilah pesawat langsung ke Raja Ampat. Ternyata dari Sorong ke Raja Ampat naik speed. Dan di dalam perjalanan itu bersama kami ada Bapak Jenderal Kapolda. Ketika ngambil foto, sebelah kanan Bupati Raja Ampat, sebelah Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat. Saya di tengah. Lalu kemudian Bapak Jenderal, ayo kita foto bersama. Pak Jenderal tidak mau foto sebaris dengan kami. Saya di belakang mengawal. Saya heran, kenapa Bapak Jenderal tidak mau berfoto sama saya? Rupanya beliau pakai celana pendek. Itu simple, sederhana. Tapi seandainya beliau foto, masuk ke internet, komen akan macam-macam. Akan ada orang memicu api di tengah sekam. Akan ada yang menyalakan api di tengah lalang kering. Lihatlah betapa ini perbedaan, tidak menghormati ustadz kami. Caranya lembut. Beliau foto di belakang sehingga orang tidak ada yang tahu bahwa kami foto bersama. Kalaupun ada yang mau mengambil, ambil setengah saja. Bagian bawah jangan diambil. Begitu menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Selesai berfoto yang laki-laki, ibu-ibu tidak mau ketinggalan. Saya, Bapak Bupati dengan Bapak Ketua MUI menghilang. Mungkin mereka takut dengan ibu-ibu. Saya duduk sendirian. Lalu apa kata ibu-ibu yang berada di belakang? Ibu Kapolda duduk di samping Ustadz. Apa kata istri Pak Jenderal, istri Pak Kapolda? Biarkan pangeran duduk sendirian. Saya di belakang saja. Lembut cara memberitahunya. Kenapa beliau tidak mau di samping saya? Kalau sempat duduk beliau di samping saya, dipoto dan foto itu viral, akan komen di internet. Kenapa tidak pakai jilbab duduk di samping Ustadz? Bla 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 bla. Komen. Meledak itu komen. Tapi caranya lembut. Biarkan Ustadz sendirian di depan, kami perempuan-perempuan di belakang. Ini cara halus menjaga ukhuwah persatuan. Baru sehari 2 hari saya semakin betah tinggal di bumi Papua ini. Betapa perbedaan. Tak lama setelah itu datang salah satu saudara saya, penduduk asli bumi Papua. Apa kata beliau? Ustadz Somad, saya selalu melihat Ustadz di TV. Inilah masanya saya bisa berfoto bersama. Perbedaan agama tidak membuat kami lantas bermusuhan, tidak membuat menjadikan pemicu perpecahan, tapi yang dilihat adalah titik persamaan. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama keturunan Adam. Dari sejak zaman Adam sampai Adam Smith, semuanya berasal dari Adam. Adam punya istri bernama Hawa. Hawa mengandung anak cucunya itulah yang ada di hadapan saya sekarang. Berbagai macam agama. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Melayu, ada Batak, ada Banjar, ada Bugis, ada Minangkabau, ada Jawa, ada Sunda, ada Madura. Yang tak saya sebut jangan tersinggung, karena kalau mau disebut semua sampai subuh baru selesai. Ini bingkai besar yang mesti kita lihat. Dulu ketika berjuang mengusir Belanda, mereka tidak bertanya sukumu apa. Begitu mengusir Jepang,
Mereka tidak bertanya agamamu apa, tapi kita sama-sama ingin bebas dari penjajahan. 17 Agustus 1945 kita sudah bebas dari Jepang dan Belanda. Tapi ingat, ada musuh yang lebih besar daripada itu. Musuh kepentingan, musuh dalam selimut, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Musuh dalam selimut. Siapa itu? Kepinding. Makanya ini mesti kita jaga. Ini persaudaraan. Dari mana Sultan Tidore belajar menghormati orang berbeda agama? Cari 36 pelaut, antarkan ke bumi Papua. Dari mana dia belajar? Dia belajar dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu nabinya sudah berpesan, satajiduna rijalan fis sawami. Hai pasukan tentara, kalian akan pergi ke bumi bernama Mu'tah. Nanti di sana kalian akan bertemu dengan rijalan, laki-laki, fis sawami, di gereja-gereja tua. Mereka para pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan ganggu orang tua renta yang tak punya tenaga. La taqiranna nahla, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna sajarata, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyuta, jangan hancurkan rumah. Dulu orang kalau berperang ratakan dengan tanah, hancurkan semuanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, jangan ganggu pendeta, jangan bunuh orang tua, jangan ganggu anak menyusui, jangan cabut pokok kayu, jangan hancurkan rumah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baca buku. Siapa namanya? Karen Armstrong. Kira-kira nama orang Islam atau non-Muslim? Karen Armstrong. Kalau nama Islam, Abdul Somad. Karen Armstrong menulis buku kekaguman dia tentang humanisme kemanusiaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis buku bestseller terlaris di dunia, History of God, sejarah Tuhan. Tapi setelah itu dia tulis buku History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Hebat orang sorong, belum saya terjemahkan sudah nganggu. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membebaskan Palestina, Bethlehem, apa yang terjadi? Tidak ada darah yang tumpah. Dan ketika itu pemegang kunci Palestina, pendeta Kristen Ortodok, tidak mau menyerahkan kunci itu. Saya mau menyerahkan kunci kota Palestina kepada orang raja kalian. Siapa pemimpin kalian? Waktu itu pemimpinnya Umar bin Khattab. Mana Umar? Saya mau serahkan kunci kota ini kepada Umar. Langsung, tidak perantara. Umar datang ke kota Palestina dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pendeta menyangka bahwa Umar datang membawa ribuan pasukan dengan berkuda, baju besi, tombak, pedang, anak panah. Ternyata Umar bin Khattab datang berdua dengan pembantunya. Ontanya satu. Kadang-kadang Umar di atas, kadang-kadang pembantunya di atas. Karena mereka ganti-gantian. Mobil dinas belum banyak waktu itu. Lalu kemudian sampai di tengah jalan, giliran Umar di atas, pembantunya di bawah menarik onta. Begitu mau sampai ke depan pintu gerbang, agak-agaknya pintu gerbangnya seperti itulah agaknya. Begitu sampai mau dekat pintu gerbang, kata pembantunya, Umar bin Khattab, kau sudah lama di atas, kita gantian. Oke. Pembantunya naik di atas dan Umar yang membawa. Pemegang kunci heran, yang mana pembantunya, yang mana Umar. Bentuknya sama. Tidak ada kelebihan. Ternyata orang yang ditakuti itu bukan karena kendaraannya, bukan karena pakaiannya, bukan karena seragamnya, tapi karena ketulusan hatinya. Diserahkan kunci itu kepada Umar bin Khattab dan Umar masuk ke dalam kota Palestina. Ada satu gereja
tempat lahirnya Yesus Kristus. Dan ketika itu pendeta mempersilahkan Umar sholat. Umar tidak mau sholat di dalam. Umar sholat di depan. Tempat sujud Umar bin Khattab. Tempat sujud Umar bin Khattab. Dibangun masjid. Hari ini masjidnya masih tegak berdiri. Masjid itu bernama Masjid Umar bin Khattab. Berhadap-hadapan. Ini gereja besar. Ini Masjid Umar bin Khattab. Kedamaian. Tidak ada yang dihancurkan, tidak ada yang ditumbangkan, tidak ada yang diluluh lantakkan. Maka terbukti ajaran membawa pesan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.